Malam itu hujan turun mengguyur jalanan. Aku berada di dalam mobil sambil menyetir sendirian menuju jalan pulang ke rumahku setelah dinas dari luar kota. Rasanya badan sangat lelah. Beberapa kali aku menguap, mengantuk, dan jalanan saat itu terlihat lebih sepi dari biasanya, membuat perjalanan cukup membosankan. Namaku Sigit. Saat kulihat jam, ketika itu menunjukkan jam 1:05. Radio di mobil sengaja kunyalakan dengan volume tidak terlalu besar, hanya untuk membuat perjalanan tidak terlalu sepi. Kulihat di Maps, perjalanan pulang dari luar kota menuju ke rumahku itu kurang lebih estimasinya 1 jam lagi. Ini pertama kalinya aku menyetir sendiri dari luar kota ke Bandung. Biasanya sih memakai kendaraan kantor dan supir. Tapi saat itu karena tidak bisa dan harus segera menyelesaikan pekerjaanku di sana, atasanku menyuruhku untuk pergi sendiri. Karena daerahnya cukup asing, aku memakai bantuan Maps. Sempat beberapa kali Mapsku ini rasanya error. Padahal rasanya tidak perlu memotong jalan, karena jalanan di depan tidak macet. Tapi kadang Map mengarahkanku untuk berbelok yang rasa-rasanya itu menuju jalan yang lebih kecil. Lanjut berjalan, sampailah di satu kondisi tiba-tiba aku merasa agak panas di dalam mobil. Padahal AC menyala, dan ketika itu suasana kan malam, ditambah hujan. Namun di dalam mobil ini aku merasa kok gerah ya. Sampai entah kenapa dari arah belakang di jok mobilku itu aku merasa ada yang duduk melihat ke arahku. Aku tidak melihat ke arah spion yang berada di tengah, namun hanya perasaanku saja dari sudut mataku sebelah kiri. Refleks aku tengok ke belakang.
Jelas tidak ada siapa-siapa. Hanya sandaran kursi belakang yang saat itu kugantungkan jaket dan di bawahnya ada tas laptopku. Mungkin hanya perasaanku saja. Jaket yang kugantung di sandaran kepala jok belakang membuat sekilas seperti orang sedang duduk. Mungkin mataku sedang lelah. Aku fokus kembali ke jalan sambil menyetir. Namun, konsentrasi ini sering teralihkan ketika ada suara-suara kecil yang terdengar. Suara seperti ada orang yang duduk di jok, bergeser-geser, bahkan rasanya berpindah-pindah tempat. Ya, suaranya seperti itu. Beberapa kali terdengar cukup jelas. Aku pun melihat ke spion tengah, bahkan menoleh untuk mengeceknya, tapi hasilnya sama saja. Tidak ada siapa-siapa dan aku menyetir memang sendirian. Mungkin karena kelelahan aku jadi banyak berhalusinasi. Dari jalanan kota, aku masuk ke tol. Ketika sudah masuk tol, perjalanan pun tidak akan terlalu lama lagi dan aku bisa sampai di Bandung lalu pulang ke rumah. Masuk ke area tol, radio yang kudengarkan kini terdengar seperti kehilangan sinyal. Yang awalnya tadi kudengar seperti lagu, kini hanya suara frekuensi kosong. Aku coba pindah channel, kembali lagi. Aku tuner lagi. Ya, tidak ada sinyal. Hanya terdengar noise frekuensi kosong. Ketika aku akan matikan radio, samar terdengar dari suara frekuensi kosong itu ada suara tangisan perempuan. Iya, berbaur di antara suara frekuensi yang kosong. Suara perempuan terisak menangis. Bulu kudukus ketika berdiri merinding. Suaranya terdengar cukup jelas. Refleks, aku langsung mematikan radio. Seketika, suara frekuensi kosong radio pun hilang karena aku matikan. Suasana mobil hening. Hanya suara deru mesin mobilku di jalan tol ini. Sampai
radionya sudah kumatikan, tapi kok suara tangisannya masih terdengar. Dan kali ini terdengar tidak dari speaker radioku, tapi sayup-sayup dari jok belakang mobilku. Suaranya bersautan dengan suara jalan dan suara mesin mobil. Merindingku semakin kuat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Saat itu, aku sama sekali tidak menengok ke belakang atau bahkan melihat spion tengah. Suaranya masih terdengar sampai akhirnya aku membuka jendela mobilku, sehingga suara angin masuk ke dalam mobil dan menyamarkan suara tangisan itu. Tak lama rasanya suara tangisan perempuan itu tidak terdengar lagi, menyaru dengan suara angin dari jendela yang kubuka. Dan kini aku berani menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada sosok menyeramkan atau apapun itu. Tapi jaket yang tadi kugantungkan di senderan kepala jok belakang kini terlihat lepas, jatuh ke tempat duduknya. Aku masih bisa berpikir mungkin, iya, di dalam perjalanan mobil bergoyang dan jaket itu terjatuh. Saat itu aku mulai mempositifkan pikiranku atas hal-hal yang aneh yang tadi kualami. Aku keluar dari tol dan sudah sampai di jalanan kota Bandung. Lalu, sesegera mungkin, aku tancap gas untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Aku parkirkan mobil di depan rumah, lalu mematikan mesin mobil. Aku masih duduk sebentar di dalam mobil, menarik nafasku, dan bersyukur aku sampai di rumah. Baru saja aku akan keluar dari mobil, tiba-tiba menyeruak bau anyir. Bau anyir di dalam mobilku. Seperti bau darah. Aku berpikir mungkin ini dari luar. Aku langsung keluar dari mobil, menutup pintu mobilku dan mengendus udara di luar mobil. Namun tidak tercium apa-apa.
Kok nggak bau ya? Apa baunya dari dalam mobil gitu? Sudahlah. Aku pun membuka pintu belakang untuk mengambil tas dan jaket. Ketika aku buka pintu belakang... Astaga! Ya Tuhan. Baru saja kubuka pintu belakang, aku tersontak kaget ketika melihat ada yang duduk di jok belakang mobilku. Sosok perempuan dengan rambut panjang namun agak tipis, seperti rontok, dengan posisi duduk namun punggungnya agak membungkuk, sehingga rambutnya terjuntai ke bawah dengan wajah yang miring melihat ke arahku, seperti memakai baju putih kusam, dan wajahnya terlihat sangat pucat dan kurus. Matanya mencekung hitam dan mulutnya terbuka lebar, menganga semakin lama semakin lebar dan membuat dagunya memanjang. Refleks aku langsung menutup pintu dan berlari masuk ke dalam rumah. Baru saja aku akan membuka kunci rumah, alarm mobilku berbunyi. Terus berbunyi seperti ada sesuatu yang menggebrak atau mungkin menyenggol. Entahlah. Aku coba mendekati mobil dan memencet tombol kunci untuk membuat suaranya hilang. Sesaat aku tengok lagi ke dalam mobil. Dan sudah tidak ada siapa-siapa. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, aku baru berani menuju ke arah mobilku lagi dan membuka pintu belakang. Dan ketika ku lihat di dalam mobilku banyak telapak tangan yang menempel dan membekas di kaca jendela. Dan itu berasal dari dalam. Tapak tangan kotor, basah, dan mengering, sehingga membuat noda telapak tangan menempel di kacaku dengan ukuran jari yang tidak normal, panjang. Buru-buru aku lap dan membersihkannya. Waktu pun berlalu. Pagi itu aku bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Tentunya dengan mobilku. Ketika keluar pintu komplek, aku sempat berpapasan dengan satpam yang jaga di komplekku itu. Aku sempat diberhentikan olehnya.
sekedar menyapa, dan aku pun membuka jendela. Lalu dia berkata padaku, "Semalam alarm mobilku katanya bunyi. Kebetulan saat itu dia sedang patroli. Dia dekati mobil dan memeriksa, takutnya ada maling. Dan ketika dia mengintip ke dalam mobil, dia melihat ada yang duduk," katanya. Curiga, satpam itu sempat mengetuk kaca jendela mobil. Namun, tiba-tiba saja yang duduk di dalam mobil itu hilang. Kejadiannya terjadi jam 3 pagi. Alarm mobil pun tiba-tiba mati dan kondisinya menjadi seperti semula. Beberapa kali dia coba meyakinkan dengan mengintip lagi ke arah mobilku. Tapi memang benar-benar tidak ada siapa-siapa. Aku hanya tersenyum mendengar penjaga itu berkata seperti itu. Dalam hati aku ingin berkata, aku pun melihatnya, melihat wujudnya secara langsung.